Bab 1291, Aura Dunia Bawah. Segera setelah kecelakaan di proyek panti asuhan itu terjadi, artikelnya sudah dimuat di internet. Total 21 orang meninggal. Judulnya menarik perhatian dan menciptakan sensasi besar di internet. Tio menggulirkan ponselnya dan tertawa jahat. Dia tidak menyadari perkembangan terbaru. Saat ini, dia masih penuh kegembiraan. Dia pikir rencananya berjalan lancar. Selama opini publik dibungkam, artikel-artikel selanjutnya akan mengungkapkan keterlibatan Agam. Pada saat itu, tidak hanya Agam yang akan mendekam di penjara, bahkan Yamin pun juga akan terlibat. Dia akan memanfaatkan kesempatan itu dan mengambil alih panti asuhan. Kesempatan untuk menghasilkan keuntungan sudah tiba. Cepat siapkan mobil! Tio mengenakan pakaiannya dan berteriak pada anak buahnya yang ada di depan pintu. Dia keluar dari ruangan dengan senyum penuh kemenangan. Namun, begitu dia masuk ke dalam mobil, sebuah panggilan telepon masuk ke ponselnya. Kemudian, Ferdi berkata dengan suara yang dalam. Sialan! Ada yang salah! Total 21 orang yang katanya meninggal itu sudah dibawa ke rumah sakit dan semuanya berhasil diselamatkan. Sialan! Tio menendang pintu mobil dan berkata dengan marah. Bagaimana bisa rumah sakit itu menyelamatkan orang-orang yang sudah meninggal? Mereka sudah merusak keberuntungan kita. Jika tidak ada yang meninggal, berarti masalah ini tidak akan menjadi masalah yang serius. Agam tidak akan masuk penjara. Hal ini membuatnya sangat marah. Jangan panik, aku akan meningkatkan tekanannya. Masalah ini tidak akan terungkap dalam waktu dekat. Kamu pergi saja ke sana dan manfaatkan kesempatan ini untuk memberikan tekanan. Kuasai panti asuhan itu terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Oke, saya sudah di dalam mobil. Tio langsung menjawab. Dia memang tidak bisa mengatasi Agam. Namun, apa dia bahkan tidak bisa menghadapi seorang direktur panti asuhan itu? Yana menggendong Delia dan kembali ke kamarnya. Saat ini, wajah Delia terlihat merah dan seluruh tubuhnya panas tinggi. Kondisi ini berbeda sekali dari sebelumnya. Yana mengambil handuk dan mencelupkannya ke dalam air dingin. Tangannya sangat dingin hingga terlihat merah seperti luka bakar. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Dia meletakkan handuk yang sudah diperas ke dahi Delia dengan lembut dan berharap panas anak itu bisa segera turun. Nona Yana, apa bangunan panti asuhan itu benar-benar runtuh? Bagaimana kondisi Delia? Isadora bertanya dengan cemas melalui sambungan telepon. Aku tidak tahu apa Delia ketakutan atau karena barusan terkena hujan. Tapi, saat ini dia demam tinggi dan demamnya tidak mau turun meskipun sudah minum obat. Yana mengelus wajah kecil Delia yang panas dan tersenyum getir dengan rasa menyalahkan diri. Bagaimana dengan anak-anak yang lain? Ketika kecelakaan itu terjadi, semua anak sedang tidur siang. Jadi, tidak ada satupun yang terluka. Aku melihat di internet kalau 21 orang meninggal. Apa berita itu benar? Awalnya memang seperti itu. Tapi, kemudian mereka hidup kembali. Masalah ini sangat rumit dan aneh. Aku juga tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Ujar Yana sambil tersenyum pahit. Dia tidak bisa memahami semua yang terjadi di lokasi konstruksi sebelumnya. Bahkan sekarang, dia masih bingung. Isadora tidak banyak bicara. Saat ini, dia sudah berada dalam taksi untuk menuju ke lokasi. Yana dengan santai membuka aplikasi berita di ponselnya. Di halaman utama, dia melihat artikel berita ini. Tiba-tiba, wajahnya merah karena penuh amarah. Yana tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan masalah ini. Namun, sebelum situasinya mereda, mereka sudah melaporkan bahwa ada 21 yang meninggal. Mereka mengatakan bahwa hal tersebut adalah pengabaian dan penghinaan terhadap 21 nyawa. Bukankah berita ini sengaja menciptakan opini publik agar terjadi kekacauan? Awalnya, Yana tidak mau ikut campur. Namun, dia segera melihat beberapa artikel yang isinya penuh dengan kritikan dan makian. Mereka menyesalkan 21 nyawa yang direnggut oleh bencana buatan manusia seperti ini. Bahkan, ada juga warga internet yang mengunggah sebuah artikel di dunia maya yang berisi tentang analisis penyebab bencana ini. Mereka mengklaim bahwa ada transaksi tersembunyi antara direktur panti asuhan dan perusahaan konstruksi yang akhirnya menyebabkan 21 nyawa melayang. Akibatnya, para warga internet di dunia maya langsung memberikan ujaran kebencian kepada panti asuhan dan perusahaan konstruksi. Mereka bahkan memerintahkan direktur panti asuhan untuk mundur dan segera diganti. Yana tidak tahan. Dia segera menghubungi Luhung dan memintanya untuk mengklarifikasi situasi yang sebenarnya. Namun, video dan artikel yang mereka unggah tidak mendapatkan respons apa-apa dan seolah-olah sudah tenggelam dalam laut. Sebaliknya, berita palsu yang beredar langsung menjadi populer dan menjadi topik hangat. Seketika itu juga, dia yakin ada orang di balik layar yang memanipulasi masalah ini. Yana cukup pintar untuk menebak kebenarannya. Nona?
Suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari luar pintu dan Luhung langsung muncul. Seketika itu juga, Yana buru-buru memberikan isyarat untuk membuatnya diam. Saat melihat Delia yang tergeletak di tempat tidur dengan mata terpejam, Luhung langsung memperlambat gerakannya. Paman Luhung, bukankah Anda sedang mengadakan konferensi pers? Kenapa Anda ke sini? Yana menutup pintu dengan lembut dan langsung mengajukan pertanyaan kepada Luhung. Nona, saat ini kita berada di ibu kota kekaisaran. Koneksi dan relasi kami tidak berpengaruh di sini. Media yang kami hubungi malah memutarbalikkan fakta dan membuat posisi kita terlihat makin buruk. Salah satu teman saya yang bekerja di Badan Pengawasan Pasar mengirimkan pesan kepada saya. Dia bilang otoritas regulasi sudah menyusun rencana untuk mengusir semua operasi bisnis grup mega abadi kami dari ibu kota kekaisaran. Yana berusaha untuk tenang dan berkata, Aku tidak masalah kalau kita harus kehilangan sejumlah uang. Tapi, apa orang-orang itu punya niat untuk mengincar panti asuhan ini? Sepertinya begitu. Luhung menarik napas dalam-dalam dan berkata, Mereka bahkan sudah mulai memeriksa kualifikasi Yamin. Beberapa orang mempertanyakan kemampuannya untuk menjabat sebagai direktur panti asuhan dan menggunakan insiden ini untuk menyebarkan opini publik yang menentangnya. Mereka bahkan sedang mempersiapkan gugatan terhadapnya. Apa tidak ada cara untuk menghentikan hal ini? Yana bertanya sambil mengepalkan tinjunya dengan erat. Luhung menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum getir. Nona, kalau kita berada di provinsi S atau di tempat lain, kita masih punya ruang untuk bergerak. Tapi, karena kita berada di sini, kita hanya bisa menerima fitnah itu dan tidak bisa melakukan apa-apa. Yana tetap diam. Saat ini, dia memikirkan Agam. Namun, ketika dia menelpon pria itu, dia langsung menutup teleponnya. Dia tahu bahwa Agam memiliki urusan penting yang harus dilakukan dan tidak bisa terganggu oleh hal-hal sepele seperti ini. Kita tunggu saja sebentar lagi. Ketika urusan Agam selesai, kita pasti masih punya waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Yana menghibur dirinya sendiri, tetapi suara klakson mobil sudah terdengar di luar. Melalui jendela koridor, dia melihat beberapa bus sudah masuk ke area panti asuhan. Paman Luhung, saya akan turun bersama Anda untuk mengulur waktu, kata Yana. Baik, Nona. Mereka berdua pergi dan koridor menjadi sunyi lagi. Di dalam kamar, Delia terbaring di tempat tidur dengan penuh kesakitan. Dia tidak sadar memegang erat tangan kecilnya sambil berkata dengan lirih. Kakak. Pada saat yang sama, sebuah tulisan emas berbunyi neraka muncul di tengah telapak tangannya yang lembut. Villa Bukit Barat. Sally duduk di depan pintu dengan tenang. Dia tidak tahu sudah berapa lama seperti ini. Dia melihat Agam melepaskan oranya untuk mempercepat pertumbuhan bunga cahaya agung. Cahaya keemasan mengalir di sekeliling tubuhnya dan bayangan memanjang yang dihasilkan oleh matahari terbenam memberikan ketenangan yang luar biasa. Waktu berlalu dengan diam dalam cahaya tersebut dan memudar tanpa suara. Tiba-tiba, Agam yang sudah mempertahankan postur berdirinya selama hampir seharian penuh mulai membuka matanya. Dalam sekejap, aura yang menggetarkan jiwa meresap ke seluruh langit dan bumi ini. Angin terlihat tenang dan awan berhenti bergerak. Semuanya menjadi sangat tenang. Di mata Agam, kemarahan yang luar biasa terungkap. Hati Sally bergetar dan dia ingin melangkah maju untuk menanyakan alasannya. Namun, dihadapkan dengan aura dingin Agam yang sangat kuat membuat mulutnya terbuka sedikit, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian, Agam menekan telapak tangannya dengan ringan. Dia melepaskan kekuatan pahala yang mengerikan dan menyelimuti dunia kecil ini. Saat berikutnya, tubuh Agam berkelibat dan muncul di udara. Saat kakinya melangkah dengan cepat, ruang hampa di sekitarnya langsung bergolak dan sebuah arus yang sangat besar berputar mengikutinya. Aku mengeluarkan kekuatan yang cukup besar untuk mempercepat pertumbuhan bunga cahaya agung ini. Semuanya akan selesai dalam setengah hari. Suara Agam terdengar di telinga Sally. Ruang yang terbuka perlahan-lahan menyatu dan segalanya kembali normal. Sally mematung di tempatnya dan agak bingung. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bereaksi dan mendekati bunga cahaya agung. Dia melihat kelopaknya sudah berubah sepenuhnya dan hanya menyisakan sebagian kecil akar dan batangnya saja. Saat ini perubahannya masih berlangsung. Sally melihat tempat di mana Agam menghilang dan agak tercengang. Di kamar kecil panti asuhan, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba terbelah. Kemudian, Agam berjalan keluar perlahan-lahan. Dia melihat Delia terbaring di tempat tidur dengan raut wajah merah dan penuh kesakitan. Handuk basah masih ditempelkan dengan hati-hati di dahinya. Mulut Delia sedikit terbuka dan dia terengah-engah saat mengembuskan udara panas. Saat ini, keningnya penuh dengan rasa sakit. Agam duduk di samping tempat tidur sambil menatap Delia dengan pandangan yang lembut. Dia meletakkan tangan kirinya di dahi Delia dengan pelan dan menggunakan kekuatan penguasa neraka untuk memeriksanya. Setelah beberapa saat,
Agam membuka matanya. Saat ini, sorot matanya penuh dengan keraguan. Aneh. Mengapa Delia memiliki aura dunia bawah? Bab 1292, Penangkapan. Suara perdebatan terdengar di luar jendela, di mana Yana, Luhung, Yamin, dan yang lainnya sedang bernegosiasi dengan pejabat pemerintah setempat. Agam mengeluarkan ponselnya dan beberapa artikel berita sensasional muncul secara otomatis. Semua berita itu melaporkan insiden panti asuhan ini. Agam menghubungi Jawal dan memintanya menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk menekan masalah ini. Setelah itu, Agam berjongkok di samping tempat tidur dan memegang tangan kecil Delia dengan lembut. Kemudian, dia berkata, "Delia, jangan takut. Kakak janji akan selalu melindungi Delia." Tidak jelas apa Delia mendengarnya atau tidak. Bisa jadi dia hanya sedang bermimpi. Tangan lemahnya menggenggam jari Agam dan tubuh kecilnya meringkuk sambil bergumam. "Ayah, ayah." Saat mendengar suara ini, entah bagaimana hati Agam tiba-tiba langsung bergetar. Mungkin ketika dia masih kecil, dia juga seputus asa Delia yang merindukan ibu dan ayahnya. Agam menghibur dirinya sendiri dan menenangkan emosinya. Kemudian, dia melepaskan aura tak terlihat yang menyelubungi ruangan kecil itu. Selama mereka bukan orang-orang yang berada di alam kemuliaan tingkat 7 atau lebih, tidak ada yang bisa mendekatinya dan membahayakan Delia. Setelah menyelesaikan tindakan ini, Agam menghela napas dan menghilang dari kamar tidur itu. Saat ini, Yana sedang terlibat perdebatan sengit dengan beberapa pejabat pemerintah. Meskipun Yana tidak mudah diprovokasi, dia memiliki prinsip-prinsipnya sendiri. Orang-orang ini sudah bertindak terlalu jauh. Begitu mereka sampai di tempat ini, mereka ingin membawa Yamin pergi dan menutup panti asuhan. Mereka jelas datang karena didorong oleh motif tersembunyi. Yana tidak bisa menoleransinya. Namun, ini adalah ibu kota kekaisaran. Dia tidak punya pilihan lain selain menghalangi mereka. "Nona, kalau kamu berani menghalangi kami lagi, kami tidak segan-segan untuk membawamu pergi dan menuduhmu melakukan kejahatan pada kami." Pemimpin pejabat pemerintah, Pak Abimanyu, berkata dengan tegas. "Kalian tidak punya hak untuk menyelidiki Pak Yamin. Kalau bukan karena kerja kerasnya, panti asuhan ini pasti sudah lama tutup. Memangnya kalian siapa sampai berani menangkap orang sembarangan?" Yana berkata dengan marah. "Kamu masih terlalu muda dan tidak tahu apa-apa. Beberapa orang mungkin terlihat manusiawi di permukaan, tetapi aslinya mereka sangat jahat. Kami sudah punya banyak bukti untuk membuktikan kalau Yamin sudah melanggar hukum dan menggelapkan uang sumbangan sosial. Itulah yang menyebabkan kecelakaan besar di gedung yang baru dibangun ini. Kami menangkapnya agar masyarakat bisa tenang." Pak Abimanyu mencibir. "Itu tidak mungkin." Luhung berkata dengan keras. "Kami mengikuti standar yang ketat untuk semua proses konstruksi. Pak Yamin tidak terlibat sama sekali. Bagaimana mungkin semua ini ada hubungannya dengannya? Kalau begitu katakan padaku, bagaimana bangunan itu bisa runtuh? Berdasarkan penilaian awal, semua itu terkait dengan bahan-bahan. Apa kalian yang membeli bahan-bahan tersebut?" "Ya." Wajah Luhung membiru karena takut dan dia harus mengakuinya. Namun, dia segera menambahkan. "Tapi, kami perlu menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Semua itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak ada waktu untuk hal seperti itu." Pak Abimanyu berkata dengan sangat tegas. Saat dia hendak membawa Luhung dan Yamin pergi, suara seseorang tiba-tiba terdengar. "Kalau kalian melakukan yang terbaik, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi." Agam berjalan mendekat dengan perlahan. Yana langsung tersenyum dan berjalan mendekati Agam. Kemudian, dia bertanya, "Apa urusanmu sudah selesai?" Agam mengabaikannya dan mendekati Luhung. Kemudian, dia bertanya, "Bangunan itu runtuh dan menyebabkan kecelakaan konstruksi. Apa kamu tahu kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Saya belum yakin untuk saat ini." Luhung yang menghadapi tatapan tenang Agam merasakan detak jantungnya makin cepat. Tatapan mata Agam menjadi dingin. Dalam sekejap, Luhung merasa seakan-akan jiwanya ditarik keluar, kemudian ada banyak gambar muncul di hadapannya. Dia menyadari bahwa gambar-gambar tersebut adalah hal-hal yang dialami beberapa hari terakhir. Semua ini adalah bagian dari karmanya. Dalam sekejap, jiwanya kembali ke tubuhnya. Dalam keadaan kebingungan, dia sadar bahwa tubuhnya sudah basah kuyup oleh keringat. Ketika melihat pandangan heran orang lain, dia tahu bahwa semua yang baru saja dialaminya hanya berlangsung beberapa detik saja. "Semua ini memang tidak ada kaitannya denganmu," kata Agam perlahan. Luhung menghela napas lega dan menyeka keringat dinginnya sambil berkata, "Pak Agam, kalau ada masalah dengan bangunan, biasanya penyebab utamanya adalah bahan materialnya. Saya sudah memeriksa baja serta pelat beton yang jatuh dan ada sesuatu yang aneh dengan bahan mentahnya." "Tutup mulutmu!"
Pak Abimanyu menyela dan berteriak. Ada tim khusus yang bertanggung jawab untuk menyelidiki masalah ini. Jangan sekali-kali berpikir untuk bersekongkol dan menutup-nutupi bukti yang ada. Agam meliriknya sekilas. Pupil mata Pak Abimanyu tiba-tiba menyusut, seolah ada seseorang yang mencekiknya dan membuatnya sulit bernapas. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi merah. Aku tidak akan menghentikan kalian kalau kalian mau menyelidiki tentang masalah ini. Tapi, kalian harus punya bukti yang jelas. Kalau sampai salah menuduh orang yang tak bersalah, kalian harus menanggung konsekuensinya. Agam melirik yang lain dan berkata, apa pendapat kalian tentang usulan ini? Meskipun Agam tersenyum, para pejabat pemerintah yang datang merasakan rasa takut yang mendalam di hati mereka. Pengalaman kerja puluhan tahun sudah membuat mereka merasakan sinyal bahaya yang kuat. Mereka saling pandang dan terdiam. Dalam waktu 1 jam, aku akan menangkap pelaku sebenarnya. Tapi, aku tidak ingin ada kecelakaan yang menimpa teman-temanku selama aku mencari pelakunya. Apa kalian bisa melakukannya? Tanya Agam. Baiklah. Pak Abimanyu menyetujui usulan Agam dan melanjutkan. Kalau kamu tidak bisa menangkap pelaku sebenarnya, kamu dan teman-temanmu akan masuk penjara. Agam menganggukkan kepala dan melihat Yana dan Isadora. Kemudian, dia berkata, hubungi aku kalau ada sesuatu yang terjadi. Oke. Yana tersenyum. Dia memiliki kepercayaan penuh pada Agam. Karena Agam sudah mengatakan 1 jam, dia pasti tidak akan terlambat 1 menit, bahkan 1 detik. Setelah Agam pergi, Pak Abimanyu kembali ke mobilnya. Kemudian, dia mengirim pesan teks kepada seseorang. Tio duduk di kursi penumpang sambil menyenandungkan lagu dengan wajah penuh senyum. Saat dia sudah hampir sampai di panti asuhan, dia seperti melihat dewa kekayaan melambaikan tangan kepadanya. Meskipun dia belum bisa menyingkirkan Agam, dia masih bisa mengambil kesempatan untuk membuatnya menderita. Dia bisa mengganti kerugian sebelumnya melalui perdagangan organ di kemudian hari dan mendapatkan keuntungan besar. Selain itu, setelah masalah ini selesai, kerjasamanya dengan Ferdi akan menjadi makin kuat. Bagaimanapun, Ferdi adalah anggota keluarga Haryanti. Jika dia terus berada di sisi Ferdi, dia tidak akan pernah khawatir lagi tentang uang. Berapa lama lagi kita sampai? Tio menjulurkan kepalanya dan melihat keluar jendela. Dia sudah tidak sabar untuk segera sampai ke sana. Tuan Tio, kita baru berjalan sekitar 20 menit. Masih ada 7 atau 8 kilometer lagi. Kata anak buahnya. Sialan! Kenapa lambat sekali? Kalau aku sudah jadi kaya, aku pasti akan membeli jet pribadi. Tuan Tio, bukankah jet pribadi harganya sangat mahal? Mahal? Sekarang uang bukanlah masalah besar bagiku. Tio mencibir. Aku baru saja mendapatkan ide brilian. Beberapa orang kaya yang bosan bermain dengan wanita biasa suka bersenang-senang dengan sesuatu yang spesial. Ada banyak gadis kecil di panti asuhan itu. Kita bisa mengirim mereka untuk menemani orang-orang kaya itu. Keuntungan dalam 1 malam saja paling tidak bisa mencapai ratusan juta rupiah. Hitung berapa banyak yang akan aku dapatkan dalam waktu setahun. Astaga! Itu sangat banyak. Aku benar-benar akan jadi orang kaya. Aku memang pernah pergi ke orang pintar untuk meramalkan keberuntunganku. Orang itu bilang kalau aku akan menjadi kaya seumur hidupku. Tio tersenyum dengan bangga. Namun, tiba-tiba sebuah panggilan telepon masuk. Pak Ferdi, apa orang-orang itu sudah tiba? Saya sedang di jalan dan akan sampai 10 menit lagi. Jangan pergi ke sana. Cepat putar balik dan segera pergi. Suara Ferdi penuh dengan desakan dan juga teriak. Bab 1293, Kepercayaan Diri Tio. Tio terlihat bingung dan bertanya. Apa yang terjadi? Topik opini publik yang kita gembar-gemborkan secara daring sudah ditarik. Ada orang yang ikut campur. Siapa orang itu? Sialan! Bagaimana mungkin aku tahu? Apa kamu pikir aku punya kemampuan untuk melacaknya melalui internet? Katakan dengan jujur, siapa yang ada di balik panti asuhan? Tio menelan ludahnya dan menepuk bahunya yang curang. Tuan Tio, ada apa? Hentikan mobilnya! Apa? Aku bilang hentikan mobilnya! Apa kamu tuli? Tio memukul kepala anak buahnya dan mengumpatnya. Anak buah itu tidak berani bicara lagi dan segera menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Baru setelah itu, Tio memegang ponselnya sambil menundukkan kepalanya. Kemudian, dia berkata sambil memaksakan senyumannya. Pak Ferdi, tidak ada orang penting di sana. Hanya ada seseorang bernama Agam Tama yang sepertinya punya hubungan dengan keluarga Suhardi. Pada saat ini, Tio tidak berani menyembunyikan apapun. Jika dia terus berbohong, dia akan makin sial jika suatu hari nanti kebenarannya terungkap. Agam Tama? Ferdi terkejut dan langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha! Sialan!
Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kalau kamu bilang dari awal, aku tidak akan meminta sepeser pun. Sebaliknya, aku akan membantumu menghadapinya. Ferdi tertawa jahat. Dia sudah lama ingin membunuh Agam. Namun, akhir-akhir ini ada banyak hal yang terjadi dan dia sedang mengalami serangkaian nasib buruk. Jadi, dia tidak memiliki waktu atau energi untuk hal itu. Selain itu, Agam sangat sulit dihadapi di sekolah dan sulit untuk melacak keberadaannya di luar. Jadi, rencananya tertunda sampai sekarang. Sekarang, kesempatan itu akhirnya muncul dengan sendirinya. Ketika Tio mendengar hal ini, dia langsung menghela napas lega. Dia selalu berpikir bahwa Agam memang orang yang suka membuat masalah. Bahkan orang itu berani menghina keluarga Haryanti. Dia benar-benar pantas untuk dibunuh. Cepat putar balik dan cari tempat untuk bersembunyi, kata Tio. Pak Ferdi, kalau saya bersembunyi, bagaimana dengan Agam? Kamu sudah cukup setia. Aku akan mengatasi sisanya. Pak Ferdi, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Dia sudah membuat saya kehilangan semua uang. Saya sangat ingin membunuhnya. Tio berkata dengan wajah penuh dendam. Hahaha, aku sangat puas dengan kata-katamu. Tapi, kamu butuh banyak waktu untuk menghadapinya. Pak Abimanyu memberitahuku kalau Agam baru saja pergi dan akan menangkapmu. Kalau dia tidak bisa menangkapmu dalam waktu 1 jam, dia beserta orang-orangnya akan mengakui kesalahan dan menghadapi persidangan. Kita tidak bisa melakukan banyak hal padanya saat di luar. Tapi, kalau dia sudah dijebloskan ke penjara, kita bisa berbuat semau kita. Dia akan menangkapku dalam waktu 1 jam? Hahaha! Apa dia pikir dia bisa melakukannya? Memangnya dia pikir dia seorang dewa? Hentikan omong kosongmu. Cepat pergi sekarang juga agar kamu tidak bertemu dengannya. Baik, Pak Ferdi. Tio memerintahkan anak buahnya untuk mengambil jalan pintas. Panti asuhan berada di pinggiran kota dan dekat dengan area wisata yang disebut Gunung Moro. Jangankan bersembunyi selama 1 jam. Bersembunyi selama sehari penuh pun bukan masalah besar baginya. Tio meninggalkan hotel setengah jam yang lalu dan naik mobil Mercedes-Benz hitam. Dia menuju ke panti asuhan seperti yang kamu sebutkan. Saat ini, tunggu sebentar, mobilnya mengubah arah. Mereka keluar dari Jalan Raya Nasional 2314 dan masuk ke area wisata Gunung Moro. Suara hipno terdengar dari ponsel Agam. Apa dia akan bersembunyi? Apa dia pikir biduk di langit itu hanya hiasan saja? Oke. Agam ingin menutup teleponnya ketika hipno tiba-tiba berkata, Aku yakin kamu pasti tahu tentang kondisi Pak Gavin. Seberapa yakin kamu bisa menyembuhkannya? Aku akan ke sana besok pagi. Pria tua itu tidak akan mati, kata Agam sambil tersenyum. Aku merasa lega setelah mendengar kata-katamu. Setelah ragu-ragu sejenak, Ibnu berkata dengan suara pelan. Omong-omong, misi untuk penyelamatan untuk Zafir tidak berjalan lancar. Kami sudah mengirim 3 tim dengan total 72 orang. Tapi, hampir 80% dari mereka tewas. Hanya 6 orang yang berhasil menyelamatkan Zafir dari wilayah musuh. Tapi, saat ini kondisi mereka sangat buruk. Ke-6 orang itu mengalami luka parah dan sedang dikepung musuh dari berbagai arah. Saat ini kami kehilangan kontak mereka. Aku ingin tahu apa kamu bisa pergi dan menemui mereka segera setelah kami mendapat kabar dari mereka? Ada banyak mata-mata di perbatasan. Jadi, mungkin ada pencuri yang berkhianat di antara mereka. Oke. Agam tidak menolak permintaan Hipno. Dari 72 orang, hanya 6 orang yang selamat. Orang-orang yang tewas itu penuh dengan kesedihan dan kesepian yang tak terbatas. Mereka para pahlawan yang terpaksa dimakamkan di negara lain. Agam tentu saja tidak akan tinggal diam dan menonton saja. Selain itu, Zafir juga ayah dari muridnya sendiri. Tio melaju ke depan pintu masuk Gunung Moro dengan mobilnya dan meminta anak buahnya untuk pergi. Dia bertingkah seperti turis dan membeli tiket, lalu memasuki gerbang pegunungan. Dia naik kereta gantung dan langsung menuju puncak gunung. Hahaha! Meskipun kamu tahu kalau aku ada di sini, kamu masih harus mendaki gunung ini selama 1 jam. Saat ini, Tio berdiri di observasi. Gunung di bawahnya terlihat sangat kecil dan pemandangannya sangat menakjubkan. Pada saat ini, dia merasa seperti dewa dan memiliki segalanya di genggaman tangannya. Setelah mengagumi dirinya sendiri untuk beberapa saat, dia mulai merasa bosan. Di gunung tersebut ada sebuah kuil. Tidak ada kegiatan lain yang bisa dia lakukan, jadi dia pergi ke kuil itu untuk mencari keberuntungan. Setelah berpikir sejenak, sepertinya setiap tempat wisata selalu ada sebuah kuil. Sepertinya para petapa yang berhati lembut itu takut bahwa orang-orang mungkin akan kesulitan menemukan kuil untuk bersembahyang ketika mereka ingin mencari ketenangan. Tio mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli beberapa batang dupa dan berlutut di depan pembakar dupa. Semoga transaksi ini akan berjalan lancar dan menguntungkan. Aku berjanji akan datang ke sini setiap minggu untuk membeli dupa kalau semuanya berjalan lancar.
Tio menyatukan kedua tangannya dan wajahnya penuh ketakwaan. Bukankah seharusnya setiap hari? Kamu kurang tulus. Tawa sama seseorang terdengar dari samping. Tio dengan santai berkata, memangnya kamu tahu apa? Sekarang aku sudah mendapatkan banyak uang dan harus menikmatinya. Kalau aku punya banyak waktu. Sebelum Tio bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba dia mematung di tempatnya. Dia menoleh dan melihat Agam berdiri di sampingnya. Seketika itu juga, dia merasa seolah-olah sedang melihat hantu dan langsung menjerit dengan keras. Dia jatuh terduduk di lantai dan langsung mundur beberapa langkah. Dia menunjuk Agam dengan penuh ketakutan dan berkata, Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang ke sini untuk menangkapmu. Agam melirik jam di ponselnya dan berkata, masih ada setengah jam lagi. Sepertinya waktunya lebih dari cukup. Tio menelan ludahnya dan wajahnya penuh dengan ketakutan. Seseorang membutuhkan waktu setidaknya setengah jam untuk bisa sampai ke sekitar area wisata jika berangkat dari panti asuhan itu. Sementara untuk naik gunung dan mencarinya tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Apa mungkin dia terbang untuk bisa sampai ke tempat ini? Tentu saja hal itu sangat mustahil. Pikiran Tio jadi kacau. Apa kamu mengganti bahan material di panti asuhan? Agam bertanya dengan santai. Awalnya, dia tidak ingin terlalu banyak bertanya. Namun, karena dia bertaruh dengan seseorang, dia tentu harus mendapatkan bukti yang nyata. Meskipun Agam tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, panti asuhan itu tetap harus terus beroperasi. Jika panti asuhan itu dimasukkan ke daftar hitam oleh pemerintah, anak-anak akan telantar, dan panti asuhan itu akan kehilangan maknanya. Bibir Tio bergetar, dan dia berusaha untuk berdiri. Kemudian, dia berkata dengan arogan. Ya, aku sudah menggantinya. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Apa kamu punya bukti? Dulu, Tio memang takut pada keluarga Suhardi yang berada di belakang Agam. Namun, sekarang dia sudah mendapatkan dukungan dari Ferdi. Keluarga Suhardi? Dia tidak takut sama sekali. Apa kamu tidak takut kalau aku merekam kata-katamu barusan? Agam bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak peduli kalau kamu merekamnya. Tanpa adanya saksi, rekaman itu tidak akan bisa dijadikan bukti langsung kecuali aku mengakuinya sendiri. Sayangnya, aku tidak akan pernah mengakuinya. Tio mencibir dengan sombongnya. Karena sudah sering berkutat dalam pekerjaan seperti ini, Tio sudah memahami hukum tersebut dan pandai mengambil celahnya. Dia bisa melihat banyak celah dalam hukum-hukum yang berlaku. Dia juga tahu persis celah mana yang bisa dia manfaatkan. Bab 1294, Air Mata Dewa. Apa kamu yakin kalau kamu tidak akan mengatakannya? Agam berkata sambil tersenyum. Tio mundur beberapa langkah dengan waspada dan berkata, aku kasih tahu, ya, tempat ini adalah tempat suci sekte kebajikan. Kamu tidak akan berani memukulku. Saat dia berbicara, Tio langsung memanggil seseorang. Tak lama kemudian, beberapa petapa datang mendekat. Tio sering bersembahyang kepada dewa. Dia tidak terlalu sering datang ke kuil Gunung Moro dan hanya pernah datang ke sini 3 kali. Namun, setiap kali dia datang ke sini, dia akan memberikan sumbangan puluhan juta untuk memperbaiki kuil. Melalui kunjungan-kunjungan ini, dia menjadi sangat akrab dengan ketua biksu dan para petapanya. Tuan, tempat ini adalah tempat suci sekte kebajikan para dewa. Tolong jangan merusak kedamaian. Kalau Anda membuat keributan, bencana besar akan menimpa Anda. Ketua biksu terkemuka itu berkata sambil merapatkan kedua telapak tangannya dan tersenyum ramah. Apa kamu yakin kalau tempat ini adalah tempat suci sekte kebajikan? Kalau begitu, tempat ini sudah tercemar karena seorang pembunuh pun dilindungi di tempat ini. Agam berkata dengan penuh cibiran. Raut wajah ketua biksu itu agak berubah saat dia berkata, Tuan, tolong jangan berbicara sembarangan. Kalau Anda terus berkata seperti itu, para dewa tidak akan mengampuni Anda. Kalau menceritakan kebenaran akan mendatangkan hukuman, aku jadi penasaran para dewa di sini benar-benar dewa suci atau hanya biksu iblis? Agam berkata dengan tenang dan langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Pemuda itu benar-benar cari mati. Beraninya dia mengucapkan kata-kata penistaan di depan kuil dewa. Beraninya dia memfitnah para dewa. Dia benar-benar tidak tahu diri dan tak kenal takut. Nak, lebih baik percaya pada sesuatu daripada tidak percaya pada apapun. Jangan membuat kesalahan besar dan menyesalinya seumur hidup. Dari mana iblis ini berasal? Dia sudah mencemari tempat suci sekte kebajikan kita. Dia benar-benar sombong. Sebagian besar turis yang ada di sana hanya tertarik untuk menyaksikan adegan ini saja. Namun, beberapa pengunjung yang beribadah langsung marah dan menatap Agam dengan tajam. Mereka tampak siap untuk bergerak maju dan menyerangnya. Saat melihat situasi ini, Tio merasa percaya diri. Dia yakin bahwa Agam tidak akan berani menyerang seseorang di depan umum.
Semoga belas kasihan dewa akan menyertai kita semua. Mereka yang datang ke sini harus punya belas kasihan di dalam hatinya dan punya sifat kebajikan. Kalau Tuan datang ke sini untuk menuduh seseorang, Anda datang ke tempat yang salah. Lanjut ketua biksu dengan sikap angkuh dan tidak bisa dimengerti. Bagiku, tempat ini adalah tempat yang jahat. Agam mengamati segala sesuatu di sekitarnya dengan tenang. Dia yakin bahwa dewa sejati memang ada. Namun, tidak di sini. Beberapa petapa agak marah. Namun, ketua biksu tetap tersenyum dengan ramah. Makin Agam bertindak memberontak, makin besar pula sifat tenangnya. Hal ini juga berguna untuk mempromosikan reputasi kuil mereka. Kalau Tuan tetap bersikeras, Anda bisa bertanya langsung kepada para dewa. Kalau para dewa mengizinkan, Anda bisa membawa orang ini pergi. Ketua biksu itu tersenyum dan memberi isyarat mengundang Agam untuk mendekat ke depan aula utama. Tio tersenyum sinis saat melihat Agam. Memangnya patung dewa bisa bicara? Ini hanya omong kosong. Silakan, Tuan. Ketua biksu tersebut mulai muak dengan Agam dan dengan sengaja memberi ruang kepada Agam. Orang-orang yang berada di tempat tersebut langsung menatap Agam dengan sinis. Mereka sedang menunggu Agam mempermalukan dirinya sendiri dan ingin melihat bagaimana semuanya akan berakhir. Tanpa menghiraukan ejekan dan olok-olok di sekitarnya, Agam memandang patung dewa yang ada di aula utama dengan acuh tak acuh. Kemudian, bayangan penguasa neraka muncul di dalam matanya yang tajam. Dalam sekejap, angin kencang berembus di puncak gunung. Hari yang awalnya cerah tiba-tiba menjadi gelap dan suram, seolah-olah malam akan segera tiba. Ujung pakaian Agam bergerak tanpa ada angin dan cahaya samar muncul di antara kedua alisnya. Cahaya itu berasal dari aura karma yang besar di dalam dirinya dan langsung memenuhi seluruh kuil. Ambang pintu yang tinggi di depan aula utama menjadi datar seperti jalan. Seketika itu juga, Agam melangkah masuk ke dalam aula. Tak. Agam seolah-olah berjalan di sebuah aula dengan lantai perunggu. Setiap langkah yang diambil Agam membuat hati setiap orang gemetar, tak terkendali oleh ketakutan dan kepanikan. Selain itu, dalam penglihatan samar para penonton, mereka melihat pergantian antara sosok pria tua dan Agam. Itu adalah penguasa neraka. Dunia berubah dengan tidak terduga. Kalau seseorang sepertimu menjadi dewa, bagaimana bisa kamu tidak peduli dengan perubahan dunia manusia? Suara itu tampaknya bukan suara Agam. Suara itu penuh dengan keagungan yang sangat tinggi. Suara itu seperti berasal dari atas langit. Suara yang bisa mengabaikan aturan-aturan yang disebut batari kebajikan. Duar. Awan hitam berkumpul di atas kuil dan petir langsung menyambar. Cahaya kilat menerangi wajah orang-orang yang terkejut. Dari kejauhan, terdengar suara lonceng yang berdentang. Lonceng itu seakan-akan tanda bahwa sesuatu akan segera diumumkan. Tiba-tiba, sebuah adegan yang mengejutkan muncul. Cairan hitam mengalir keluar dari sudut mata patung dewa berwarna emas dan meninggalkan noda mencolok di sepanjang tubuh suci miliknya yang berwarna emas. Tubuh suci menangis karena memikul dosa-dosa manusia. Dewa menangis air mata hitam. Duk! Ketua biksu dan beberapa petapa lainnya menyaksikan adegan ini dengan penuh ketakutan sehingga kaki mereka menjadi lemas dan jatuh ke lantai. Saat ini, raut wajah mereka benar-benar penuh dengan ketakutan. Sudah berapa tahun mereka ada di sini? Mereka belum pernah menyaksikan situasi seperti ini sebelumnya. Di antara mereka, bahkan ada yang tidak percaya pada dewa sama sekali. Mereka menjadi biksu hanya demi mencari uang yang lebih banyak. Namun, saat ini hati mereka dipenuhi ketakutan. Sebuah belenggu yang tak terlihat seolah tertanam dalam kehidupan dan jiwa mereka. Belenggu itu menekan mereka hingga tidak bisa bernapas. Orang-orang di sekitar mereka langsung berhenti mengejek dan langsung berlutut dengan penuh ketakutan. Tubuh mereka gemetar hebat dan kepala mereka langsung tertunduk. Sorot mata Tio penuh dengan ketakutan. Dia tidak bisa memahami situasi ini. Dia bahkan tidak tahu siapa pria di depannya. Ketika Agam menatapnya dengan sorot mata yang dingin, Tio merasa seolah-olah hatinya dicengkeram dengan sangat kuat. Dia merasa seperti tercekik dan tenggelam dalam keputusasaan yang kuat. Seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah terkena sengatan listrik. Dia bersandar di kusen pintu dan perlahan-lahan ambruk ke lantai. Wajahnya langsung merah seperti seekor ikan mas yang kekurangan oksigen. Urat nadinya terlihat menonjol di lehernya dan dia berusaha dengan putus asa untuk membuka mulutnya. Namun, dia tidak tahu apakah dia ingin bernapas atau berbicara. Agam meraih bau Tio dan menyeretnya menjauh dari aula utama seperti sedang menyeret mayat. Dia melirik ketua biksu dan berkata, "Dewa kalian sangat acuh tak acuh. Jadi, aku akan menangani masalah ini." Dalam hatinya, dia tahu bahwa ketua biksu itu tidak berani ikut campur. Ya, Anda bisa melakukan apapun sesuka hati Anda." Ketua biksu tidak berani mengangkat kepalanya.
Bahkan suaranya menjadi serak dan gemetar bercampur dengan tangis. Agam mengangguk acuh tak acuh. Dalam sekejap, dia menghilang sambil membawa Tio yang masih terlihat bingung. Setelah beberapa menit, pengunjung yang baru masuk ke dalam aula langsung melihat sekelompok orang yang gemetaran ketakutan dan berlutut di depan aula. Mereka menanyakan alasan tersebut dan baru pada saat itulah ketua biksu dan yang lainnya berani mengangkat kepala. Agam dan Tio sudah tidak terlihat lagi. Namun, saat ini tubuh suci patung dewa sudah tertutup oleh cairan hitam. Lapisan emasnya sudah pudar dan ekspresi suci serta tenang yang dulu ada kini sudah menghilang. Penampilan itu sekarang berubah menjadi penampilan yang agak mengerikan. Ketika hati semua orang diselimuti oleh kesuraman, suara dehaman lemah seorang pria tua menggema di hati orang-orang. Ketua biksu langsung menoleh. Seketika itu juga, dia melihat seorang pria tua yang berlumuran darah dan mengenakan pakaian lusuh muncul di ambang pintu. Tubuh pria tua itu tertutup luka yang bernanah dengan banyak koreng yang terlihat menyakitkan. "Tuan, apa yang terjadi pada Anda?" Ketua biksu terkejut dan segera mendekat bersama orang-orang yang lain. Di masa lalu, dia pasti akan memerintahkan orang-orang untuk mengusirnya. Namun, segala sesuatu yang baru saja dia alami sudah mengubah pemahamannya. Hal ini membuatnya lebih berhati-hati dan ketakutan. Dia takut untuk mengkhianati ajaran para dewa sekte kebajikan. "Kemana orang itu pergi?" Biksu Ananda meraih kusen pintu untuk menopang tubuhnya. Saat ini, energinya melemah dan matanya merah. Namun, dia mengungkapkan senyuman penuh belas kasihan. Kelopak matanya berkedip dan dia tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Seketika itu juga, dia langsung ambruk dan pingsan di lantai. "Semoga belas kasihan dewa menyertai kita. Cepat bantu dia." Panti asuhan. Pak Abimanyu melihat jam dan senyuman dingin di wajahnya makin melebar. "Tangkap mereka!" Pak Abimanyu memberi perintah melalui alat komunikasinya. Mobil-mobil dinas langsung memasuki panti asuhan dari segala arah. Sekelompok orang langsung turun dari mobil-mobil tersebut. Mereka mendirikan penghalang dan sirena berbunyi. Yana, Luhung dan yang lainnya sedang berada di kantor sambil memeriksa daftar bahan dan mencari petunjuk yang terlewatkan. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar dari luar. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Yana hendak keluar dan berargumen ketika tiba-tiba pintu itu didobrak dari luar. "Apa yang kalian lakukan?" Yana berkata. "Apa yang kami lakukan? Tentu saja kami akan menangkap seseorang." Pak Abimanyu berkata sambil masuk ke dalam ruangan. "Kami masih punya waktu 10 menit sesuai kesepakatan. Tapi kalian, 10 menit? Kalian pikir kalian bisa melanggar aturan dan bernegosiasi dengan kami saat menangkap orang?" Pak Abimanyu mencibir dan mengayunkan tangannya kepada anak buahnya. "Bawa semua dokumen itu pergi!" Beberapa orang bergegas maju dan berusaha merebut gambar-gambar rancangan pembangunan gedung panti asuhan itu. Luhung, Yamin dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk melindungi dokumen-dokumen tersebut. Namun, mereka malah langsung diborgol.